An Amr bin Shu'aib an abihi, dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya, an jaddihi dari kakeknya. Ajib ya, meriwayatkannya, aku meriwayatkan dari ayahku dan dari kakekku. Ayahku dari kakekku. Kakekku dari ayahnya. Wah, cakep. Nah, ini dari ayahnya dari kakeknya. Anin Nabi, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bunyinya begini, idza tasaddaqatil mar'atu. Jika seorang perempuan bersedekah min baiti zaujiha, di rumah suaminya, tentunya dari harta suaminya maksudnya. Kana laha ajruha, maka bagi perempuan ini akan mendapatkan pahalanya khusus untuk perempuan. Wali zaujiha, suaminya juga dapat. Mithlu, seperti dzalika, juga. Seperti itu juga. Jadi kalau misalnya seorang istri ngambil duit suaminya 5 juta sedekahkan ke pondok. Istri dapat pahala 5 juta, suaminya juga dapat pahala 5 juta. Utuh, dua-duanya dapat. La yanqusu kullu wahidin minhuma, enggak akan kurang. Min ajri sahibihi, tidak akan kurang dari pahala masing-masing. Syai'an sesuatu pun. Istrinya full 5 juta, padahal cuma 5 juta. Hanya karena mengeluarkan istrinya full dapat pahala 5 juta, suaminya full dapat pahala 5 juta, enggak ada kurang. Lahu bima kasaba, suaminya mendapatkan pahala karena dia yang kerja. Walaha bima anfaqat, istrinya mendapatkan pahala karena sedekah. Dengar hadis ini pulang langsung jebol itu tabungan suaminya. Sedekah nih. Ini utamaan bang. Bawa hadis ini. Yang lain ditutup. Ayo berabe ada ini. Suaminya nggak bisa berhujah kenapa? Iya qala Rasulullah. Nah ini salah paham kan repot. Tahu-tahu Neng yang anunya pada di mana ini? Duitnya. Saya kemarin dapat hadis Nabi bang. Bayangkan kita cuma sedekah 5 juta, abang dapat 5, saya dapat 5, full lagi. Nah ini kan repot. Nah, ini namanya baca hadis, jangan sepotong hadis langsung diamalkan. Para ulama di saat mencetuskan satu hukum itu dijajar semua hadis yang ada hubungannya dengan permasalahan tersebut. Setelah dijajar dan sebagainya, ada ini kebenaran bagaimana bertentangan atau tidak dan sebagainya. Kemudian disimpulkan. Nah ini dari 2 hadis ini sudah disimpulkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam judulnya. Dari judulnya sudah paham. Rawahu Tirmidzi, hadis hasan. Martabat hadis hasan ada hadis, ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Ada masalah hasan itu bawahnya sahih. Biasanya karena dhabatnya dalam urusan ilmu hadis adalah hafalannya dianggap kurang dan sebagainya. Nah, hadis diterima, termasuk hadis yang makbul yang bisa diterima, hadis hasan. Dipakai hujjah di dalam urusan fikih. Baik, ini hadis seperti itu. Seorang istri pulang ke rumah langsung, wah jebol. Ini kan tidak ada izin, tidak apa-apa, langsung sedekah kan? Kan begitu. Ternyata ada rambu-rambunya di sini. Wa an Abi Umamah, ada hadis selanjutnya. Karena Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bukan seorang muhaddits saja, juga seorang faqih. Beliau tahu kalau bawa hadis ini bisa berabe nanti. Langsung hadis berikutnya disodorkan. An Abi Umamah, dari Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, fi khutbatihi, di khutbahnya ama hajjatil wada, waktu haji wada. La tunfiqum ra'atun, tidak boleh seorang perempuan mendermakan syai'an sesuatu. Nah, ini. Min baiti zaujiha, dari rumah suaminya, illa bi idzni zaujiha, kecuali dapat izin. Nah, ini orang yang tidak pakai ilmu istimbat langsung ngambil yang pertama langsung berderma, atau yang lainnya yang tidak ngerti bagaimana ilmu istimbat malah mengatakan ini hadis kok bertentangan, ini nyuruh, ini kok melarang, ini nyuruh, ini melarang, ini gimana sih kok Nabi pelin-pelan bisa saja ngomong begitu. Nah, ini adalah kesalahan, makanya bahaya sekali orang sok kembali Quran hadis. Sebetulnya paling enak kalau orang dikit-dikit kembali ke hadis, ini paling ancip itu kalau orang begitu dijajak duduk manis saja tentang hadis itu ditanya dari mana kau mentaskhih hadis ini, saya mentaskhih. Apakah kau sudah tahu hadis yang lain yang serupa dengan ini dan sebagainya, kita tanya apa kata ulama. Ini adalah termasuk cara lemah berpikir kalau dikit-dikit langsung kepada hadis Nabi, bukan kepada ulama yang memahami hadis Nabi. Bahkan madillatun, kata Ibnu Wahab murid Imam Malik, kata madillatun, menyesatkan kecuali bagi orang ahli ilmu. Akan baca hadis itu ada bimbingannya. Apalagi hadis begini ini, makanya sebetulnya mengajar hadis ini bagi kami adalah paling susah karena tidak ada keterangan fikihnya. Kami harus memasuki bab-bab fikih. Ini mengajar hadis begini betul-betul ya susah, berat.
Kalau bacanya enak pakai terjemahan, ada ini terjemahan ada terjemahan enak. Oh, bukan itu. Tapi kita harus masukkan pembahasan fikih di dalamnya supaya tidak kepleset. Tapi kelihatannya gampang ya hadis Nabi. Kalau Rasulullah langsung hatam, dapat 15 hadis, 20 hadis. Ini. Oh, itu membaca hadis. Memahami beda. Kila ya Rasulullah, kemudian para sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, walat ta'am, ngasih makanan juga, di rumah ada makanan. Iya, ngasih makanan juga. Bahkan dzalika afdalu amwalina. Makanan-makanan itu adalah paling utama daripada harta. Karena makanan yang ada di rumah kita itu adalah makanan yang manfaatnya sangat dekat kepada kita di rumah. Emas nanti jualan dulu, ya kan? Makanan sebentar lagi lapar. Jadi makanan termasuk adalah harta yang paling bagus. Harta juga, maka nggak boleh seorang istri main mengeluarkan makanan yang ada di rumah suaminya jika itu milik suaminya. Rawahu Tirmidzi. Qala hadis hasan. Riwayat Imam Tirmidzi. Nah, kemudian para ulama mengumpulkan dan dikumpulkan hadis-hadis yang lainnya sehingga menjadi sebuah kesimpulan bahwa sangat bagus seorang istri mengeluarkan harta suaminya dengan izin. Izin di sini ada dua. Izin terang-terangan dan izin kebiasaan. Artinya tidak harus izin semuanya. Kalau ngerti suaminya sudah, kita ngomong, kalau makanan-makanan gimana bang? Sudah jangan sampai membazir loh ya. Kalau sudah lebih langsung dibagi aja. Nah, aku sudah ngomong begitu kan sudah. Atau kita, bang, makanan daripada lebih dibagi aja bang ya. Oh iya, iya, nah, betul, daripada membazir. Nah, sudah itu sudah paham bahasanya suaminya tidak senang kalau ada makanan membazir. Sehingga besok kalau sudah ada makan lebih dibagi gak ada masalah. Karena sudah ada izinnya biarpun tidak terang-terangan. Karena makanan yang akan busuk misalnya segera dibagi. Bukan mobil kan, bukan emas 1 kilo, bukan. Jadi ada izin itu tidak pakai langsung, tapi cukup dengan kebiasaannya pasti mengizinkan. Kecuali ketemu suami yang super pelit. Super pelit, super dengki sama tetangga. Mending busuk daripada dikasih tetangga. Waduh, busuk hatinya memang. Adalah orang mending busuk daripada kasih tetangga. Siapa? Si busuk hati. Mending busuk ada. Baik, kemudian. Nah, kalau ingin memberi harus dapat izin. Nah, di saat seorang istri meminta izin kepada suami, nah, sampai mendapatkan pahala juga, kenapa? Mungkin suaminya sebetulnya orang dermawan, karena kesibukannya di luar bekerja, tidak ngerti kebutuhan tetangga, orang yang ada di kiri kanannya. Istrinya yang berinteraksi atau ada orang datang punya hajat. Istrinya menyampaikan, abang ada orang punya hajat ini bagaimana? Ya sudah kasih. Maka sang istri mendapatkan pahala sama karena mengajak suaminya untuk melakukan kebaikan. Ini sebagai contoh istri yang benar. Dan hendaknya Anda menjadi istri kayak begini ini. Merayu suami untuk pandai berderma. Cuman di alam nyata ini subhanallah, memang tidak semua wanita kayak mereka. Ada wanita nasibnya buruk. Ada seorang suami itu kalau bersedekah itu takut menyembunyikan dari istrinya. Kenapa? Pasti dilarang sama istri saya. Mau bantu masjid nggak boleh, nyata fakir nggak boleh. Waduh, istrinya yang melarang padahal duit suami. Kayaknya salah pilih dia. Nemu di mana perempuan macam itu? Sampai suami betul, dia sedekah nggak mau kasih tahu sama istrinya. Diam-diam. Karena pasti melarang suaminya, istrinya itu. Padahal bukan hal besar. Alangkah indahnya. Makanya kita menemukan di sini adalah perkumpulan mulia, subhanallah. Ini para sesepuh, berjuang-berjuang. Kompak. Kalau suaminya ngasih sesuatu, kedengaran istrinya ditegur. Bang, kok cuman begitu? Ah, ini dahsyat. Ini adalah kekompakan suami istri yang kita temui di antara para pejuang-pejuang kekasih Allah yang kita temui di sini, subhanallah. Misalnya suaminya membantu 100 juta, istrinya bilang, bang kurang dang di rumah masih ada, tambah lagi deh. Jadi istri yang dahsyat ya begitu. Istri yang merayu suaminya untuk melakukan kebaikan. Dan rayuan istri dahsyat. Mungkin suami tadi masih mikir mau bangun masjid, mau pondok. Ntar. Tapi istri yang dahsyat memberikan motivasi. Jadilah Anda wanita seperti disebutkan dalam hadis ini. Menjadikan suaminya bersedekah, maka dia pun tidak usah pakai kerja. Tinggal mengeluarkan bukan duitnya juga, duit suami, maka dia mendapatkan pahala. Ini.
Ini adalah tentang bagaimana cara berderma. Wahai istri, tolong jangan Anda sedekah seenaknya tanpa sepengetahuan, tanpa izin sang suami. Tidak boleh. Tapi setiap hari Anda harus pandai merayu suami agar mereka pandai berderma. Kenapa? Beraninya suami berderma karena adalah keberanian istri. Sebab biasanya membayang-bayangi takut masa depan itu istri, bang. Kita akan punya anak. Kita akan punya masa depan. Anak kita mau kuliah. Ini kadang-kadang istri itu suaranya begitu tuh pelan, pakai membisikkan dan pakai senyum lagi. Tapi berat bagi suami, benar juga ya. Sehingga suami menjadi pelit-lit gara-gara istri macam itu. Karena setiap mau berderma, sang istri selalu berkata, abang jangan banyak-banyak juga lah bang. Kan kita punya anak masa depan. Anak kita kan bukan hidup hari ini toh. Besok kan juga ada, mau sekolah. Dia lupa bahwasanya rezeki Allah juga besok dikasih juga. Cuman begitulah ada. Tolong ini. Dan pada akhirnya kami himbau tolong menolong dalam kebaikan. Sehingga para ulama mengatakan bukan di sini saja. Kebalikannya juga sama pada akhirnya nanti. Seorang suami memotivasi istrinya. Bisa jadi istrinya kaya raya. Dia suami soleh baik. Wanita istrinya adalah dia seorang laki-laki biasa. Secara harta tidak banyak. Tapi kebetulan nasibnya dia punya istri kayanya nggak kira-kira. Mungkin. Dan seorang suami selalu menghimbau kepada istrinya agar melakukan kebaikan. Maka beruntunglah sang istri, dia punya suami hebat. Suami ini benar-benar penyelamat bagi istri tersebut. Sang istri mendapatkan pahala, suami juga mendapatkan pahala. Nah, ini perlu hal yang semacam ini. Tolong menolong di dalam kebaikan. Baik, ini hadis tentang sedekahnya seorang istri. Kemudian ada ini tentang sedekahnya seorang istri dari harta suami. Kalau misalnya ngasih uang 2.000, 3.000 fakir, enggak pakai izin karena masa itu sudah biasa boleh. Ini adalah tentunya yang sangat berarti bagi sang suami atau sekiranya suami tahu pasti marah, itu enggak boleh. Dan Anda sudah bisa ngira-ngira. Nah, seorang istri pasti karena kedekatan dengan suami pasti bisa ngira-ngira. Tapi bagaimana kalau ketemu dengan suami yang pelit-lit? Ada pada zaman Nabi seorang. Ada namanya Abu Sufyan tuh ngadu, istri yang ngadu. Ya Rasulullah, saya punya suami itu Masya Allah pelit-lit. Kelitnya luar biasa. Sampai nafkah nggak diperhatikan nafkah untuk anak istrinya. Nabi memberikan keadilan. Selagi masih di bawah naungannya, nah ini. Sebagai seorang istri jangan Anda, saya kalau menyontohkan Anda berarti suami Anda pelit, nggak enak saya. Anda boleh ngambil, berarti kan suami Anda pelit nanti ya. Seorang istri tersebut boleh ngambil dari harta suaminya tanpa izin. Untuk kebutuhan dirinya dan anaknya tentunya secukupnya. Sampai Nabi, khudhi. Ambillah wahai perempuan min malihi dari harta suami. Nah, bil ma'ruf, tapi ma'ruf itu adalah dengan cara yang baik dan dimaknai juga sesuai dengan uruf umumnya kebutuhan perempuan wanita di kampungmu itu berapa sih sehari? Itu loh, bukan langsung niru gayanya, wah anak menteri gitu, bukan. Langsung dihabisin hari itu. Enggak. Bil uruf, bil ma'ruf bisa dimaknai bil uruf. Umumnya berapa? Untuk anak-anak umumnya berapa? Sekolahnya di mana? Jangan bicara tentang sekolah yang harganya setiap bulan berapa puluh juta, bukan itu. Umumnya di kampungmu berapa? Ambil untuk nafkahmu dan nafkah anakmu. Khudhi mimmalihi. Ambil dari harta suamimu. Bil ma'rufi ma yakfiki, yang mencukupimu. Wa yakfi baniki, dan yang mencukupi anak-anakmu. Hadis Bukhari Muslim ini. Jadi boleh kamu ambil tanpa izin. Karena kalau izin pun tidak dikasih karena suami pelit-lit. Masya Allah, tidak tahu apakah ada manusia begini. Ternyata ada pada zaman Nabi. Ya, setelah itu dididik oleh Nabi juga, pada akhirnya jadi dermawan. Nah, nggak boleh seenaknya. Akhirnya kesempatan, wah suami saya pelit bu ya, mending tak ambil. Kan boleh mengambil, beli gelang, kalung. Nah ini enggak. Termasuk nafkah yang mencakup urusan untuk menutup aurat, membeli baju yang wajar. Umumnya wanita di kampung pakai baju kayak apa, kapan belinya, itu yang ditiru. Bukan gaya pemboros, bukan. Harus adil, boleh mengambil. Nah ini ada. Kalau ketemu suami pelit. Nah, ini adalah ada aturan-aturan di dalam mengambil harta suami. Jangan seenaknya sendiri. Kadang-kadang bahasa itu diyakini betul.
Harta suami, harta istri, harta pribadi. Betul ya? Harta suami, harta istri, ya harta istri ini. Ya memang betul lah, harta istri adalah harta istri. Itu enaknya dari istri. Ada istri kalau punya kekayaan sebanyak apapun milik istri. Harta suami ada bagiannya milik istri, bukan harta istri. Yaitu untuk nafkah. Bukan langsung harta suami, harta istri. Wah, langsung bagi dua, gono gini, dan sebagainya. Nah ini. Tidak ada di dalam Islam seperti itu. Yang ada keadilan. Seorang istri yang punya kekayaan, dia dia berhak mempertahankan kekayaannya. Ya, karena hidup. Bisa saja nanti ada perpisahan, suaminya meninggal. Siapa yang menopang kehidupannya dan seterusnya. Maka bukan berarti kalau seorang istri menikah dengan suami, langsung harta istri diambil suami. Tapi ini dalam kehidupan tidak tahu. Kok ada suami sedungu itu? Tuh, ada. Jadi kalau sudah menikah bukan karena ingin saling menghargai, tapi memang mencari itu. Jadi menikah, mencari perempuan yang kaya dan dihabisin. Subhanallah. Sampai tidak bekerja, ngambil duit istri. Sampai semua sertifikat ini kalau bisa. Dengan paksa, dengan macam-macam. Subhanallah. Dolim itu macam-macam. Pernikahan yang sejatinya adalah sebuah kemuliaan, akan tapi menjadi sebab kedoliban. A'udzubillah. Kemudian kita akan masuk hadis yang berikutnya, yaitu hadis tentang at-targhib fi it'ami ta'ami wa saqyil ma'i wa tarhibi min man'ihi. Ini mulai bab baru lagi tentang himbauan untuk bisa membuat bersedekah dengan air minum. Insyaallah panjang ceritanya. Sedekah air minum itu luar biasa, sebab air minum bisa dibuat macam-macam. Di samping buat minum, untuk masak juga, untuk wudhu dan segala macam. Maka nanti sedekah air itu luar biasa, sampai hadisnya panjang banget di sini. Sedekah air. Makanya kami ingatkan masyarakat Sendang ini, seluruhnya yang di dalam hatinya ada keridoan waktu melepas satu paralon kecil, paralon besar, diberikan ke pondok. Itu kan aslinya milik masyarakat kampung. Di sini biarpun masyarakat, ya tapi masyarakatnya banyak. Lalu ada satu paralon yang diizinkan untuk diberikan ke pondok. Dipakai apa untuk anak pondok? Minum. Dipakai apa lagi? Untuk wudhu dan sholat, belajar, menuntut ilmu. Maka kelihatannya yang dulu masih ingat kami, yang kerja bakti dulu masang paralon itu lihat. Yang waktu itu lihat, kalau sekarang masih hidup, yang sudah meninggal dunia dia akan menemukan semua pahalanya. Karena di air membuat paralon, makanya yuk nanti setelah ini akan budaya bagaimana membuat sumur di daerah-daerah yang air susah. Khususnya ada hubungannya dengan tempat ibadah yang bisa difungsikan untuk ibadah dan untuk kehidupan dan seterusnya. Nanti insya Allah kita baca hadisnya pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.